Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti adalah sekilas ataupun informasi oleh-oleh dari Takmir Masjid Baitus Salam Muhammadiyah Losari di kala awal Januari 45 Januari yang lalu di Masjid 17 Purwokerto yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Agung Amir Mukminin selaku Ketua Takmir Masjid. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa memohon pertolongannya, kemudahannya, Allah senantiasa longgarkan hati kita, pikiran kita, dan meringankan langkah kaki kita dalam rangka menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta besarnya, kasih sayang yang tiada batasnya, manusia termulia, terkasih Allah yang senantiasa mengkhawatirkan kita, sehingga sampailah Islam itu pada di tengah kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa bersholawat memantaskan diri kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dan adik-adik Irmas yang telah membantu banyak hal sehingga terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah, mohon maaf segala kekurangan dan izinkan kami menyampaikan apa yang menjadi oleh-oleh kemarin kami melaksanakan pelatihan inisiasi Masjid Unggulan PWM Jawa Tengah yang dilaksanakan Januari tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 kolowingi. Izinkan saya menyampaikan slide kami rangkum untuk menuju Masjid Unggulan Jawa Tengah. Sebelumnya ini adalah persyaratan masjid dan peserta. Sebelumnya ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya persyaratan masjid untuk menjadi masjid unggulan: satu, bersedia berkomitmen mendukung program IMU atau Inisiasi Masjid Unggulan Jawa Tengah. Yang kedua, mempunyai staf atau calon staf full timer. Alhamdulillah, saya semenjak 2021 membaktikan diri untuk menjaga rumah Allah, dan mudah-mudahan mampu memakmurkan. Tentu ini tidak bisa sendirian, dan ini insya Allah yang poin kedua kita sudah ada untuk MJBM. Kemudian yang ketiga, bersedia mengintegrasikan manajemen keuangannya dengan kantor layanan laisisme. Insya Allah ini juga sedang dalam masa transisi, belum penuh, tapi insya Allah sudah pencatatannya sudah dicatat oleh laisisme. Jadi untuk persyaratan masjid, untuk tiga-tiganya insya Allah sudah kita miliki. Kemudian persyaratan peserta. Sedangkan target peserta dari program IMU Jawa Tengah adalah tim delegasi dari setiap kabupaten atau kota yang terdiri dari PDM setempat. Alhamdulillah, kita juga kemarin didampingi dari PDM, dari LPCRPM, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting serta Pemakmuran Masjid. Yang kedua, laisisme setempat. Alhamdulillah, kita juga didampingi kemarin dari daerah ada, kemudian rekanan laisisme, KL Laisisme Losari juga alhamdulillah berangkat 2, yaitu Pak Lek Wawan dan kemudian Mas Purnomo
mewakili Laisismu Losari. Yang ketiga, tim delegasi masjid yang terdiri dari pemangku kebijakan 1 orang, pengasuh 1 orang, dan staf atau calon staf masjid yang berjumlah 1 sampai dengan 4. Staf atau calon staf memiliki kriteria sebagai berikut. A. Berdedikasi, bekerja secara full time, bukan sampingan di masjid. Insya Allah saya full time di masjid. Kemudian usia rekomendasi 18 sampai dengan 35 tahun. Yang ini sepertinya dari keempat masjid yang terpilih di Banyumas Raya, sepertinya full timer termudanya malah saya sendiri. Jadi belum ada ternyata yang usia yang direkomendasikan, yaitu 18 sampai 35 tahun, karena saya yang paling muda di Banyumas Raya. Kemudian C, masing-masing berpotensi dalam bidang 1. Manajer umum wajib, 2. Keimaman, ketiga fundraising, keempat media kreatif. Nah, untuk yang poin C kebetulan hanya 1, saya sendiri kemarin yang berangkat. Dan di sana juga kita menandatangani fakta integritas, yaitu sebuah komitmen penuh, dan ini bermaterai 10.000. Jadi ini sepertinya memang Muhammadiyah bersungguh-sungguh. Bahkan dari Dr. Ibnu Hasan menyampaikan kalau Muhammadiyah jago bikin rumah sakit, hari ini Muhammadiyah betul-betul serius dengan masjid, begitu. Harusnya makmurnya seperti rumah sakit yang dibikin Muhammadiyah. Kinten-kinten ngaten. Jadi Muhammadiyah kali ini insya Allah terlihat sekali keseriusan menggarap masjidnya. Berikutnya ada 16 indikator masjid yang unggul. Ini dari PWM. Yang 1, masjid resmi milik Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ada 16 indikator yang tercetak tebal yang kita belum. Okay. Kalau poin 1, masjid resmi milik Persyarikatan sudah, SK takmir dari Persyarikatan juga sudah, amalia ibadah sesuai putusan tarjih insya Allah sudah, identitas masjid dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah juga sudah, IMB juga insya Allah sudah ya? Kemarin. Oke. Bahkan dari Depak juga sudah kita kantongi nomor masjidnya. Kemudian poin yang ke-6, kajian al-Islam dan kemuhammadihan yang dilakukan secara rutin. Ini yang belum kita laksanakan, poin ke-6. Ke-7, penyebaran informasi dengan dakwah digital sudah, tapi belum sesuai harapan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bahas lebih lanjut yang ke-7 ini. Kemudian yang ke-8, masjid makmur. Ini insya Allah sudah lebih dari 30 jamaah pada ibadah rutin. Insya Allah kita lebih dari itu. Ke-9, mempunyai program pemberdayaan ekonomi dan penyantunan sosial juga alhamdulillah sudah, karena ini kita terintegrasi dengan Laisismu KL Losari. Yang ke-10, masjid ramah lingkungan, aman, bersih, efisiensi, pemanfaatan energi. Yang ke-11, lah niki ingkang perlu dipikirkan juga bersama-sama nanti, masjid ramah difabel dan lansia. Jadi memang masjid kita belum ada yang nopo landai untuk mungkin kursi roda atau orang tua yang kesulitan untuk naik tangga. Ini yang mungkin bisa kita bahas bersama nanti. Ke-12, memiliki program pemberdayaan remaja masjid. Alhamdulillah MJBM punya Irmas, alhamdulillah rekan-rekan Irmas juga betul-betul membantu terlaksananya acara malam hari ini. Kemudian 13, integrasi pengelolaan keuangan masjid oleh Laisismu. Ini yang sekali lagi dalam proses transisi, jadi belum kita laksanakan. Ke-14, masjid ramah anak. Mudah-mudahan masjid kita ramah anak ya. Walaupun anak-anak berlarian, insya Allah sudah tidak ada lagi yang sampai marah-marah begitu. 15, masjid memiliki imam, muazin, dan marbot tetap yang memenuhi kriteria. Nah ini kriterianya yang memang belum kita standarisasi. Kalau misal kita berkaca kepada Al-Falah, rata-rata sudah lewat dari 3 juz begitu. Nah mudah-mudahan kita bisa menyusul lah nanti. Yang ke-16, jumlah jamaah kajian ahad pagi minimal 30 orang dan kita belum melaksanakan kajian ahad pagi. Oke, mudah-mudahan nanti juga bisa kita penuhi. Kemudian ini yang secara langsung dari
wilayah maupun daerah, ini diharapkan itu masjid itu ada tempat untuk batalnya imam. Ini agak sulit masjid kita. Masjid kita ada dua catatan. Yang cukup prioritas itu adalah air, tempat wudhunya. Masjid dengan kapasitas kurang lebih mungkin sekitar 1000-an orang ketika dipakai sholat, tempat wudhunya sangat kurang memadai. Ini yang pertama kali disampaikan oleh LPCRPM dari daerah. Nah ini nanti juga perlu kita bahas. Jadi kurang lebih prioritasnya adalah air, yang kemudian sunahnya tempat batal imam. Karena memang ketika dilihat ternyata masjid kita ketika imam batal itu sulit untuk kemudian bersuci kembali. Nah ini perlu kita pikirkan. Nah ini kalau kita belajar manajemen dan workflow tim dari Al-Falah. Jadi susunannya takmir itu di bawahnya ada BUM, Badan Usaha Milik Masjid. Ada juga Bank Ziska. Nah ini lazismu di Sragen sudah bermetamorfosis menjadi Bank Ziska. Kemudian di bawah takmir ada direktur, kemudian imam masjid. Nah, di sini imam masjidnya ada 5 di Al-Falah dan mereka rata-rata hafid Quran. Di bawahnya manajer Baitullah. Baitullah itu terkait dengan masjid itu sendiri. Di situ ada security, ada food and beverage. Food and beverage itu karena di sana makmur sekali sudah, jadi ada makanan, ada minuman, itu senantiasa ada standby di sana. Jadi memang perlu bagian food and beverage. Kemudian cleaning officer, bersih-bersih. Kemudian ada general affair. General affair itu misal bayar listrik, bayar air, stok apa sudah dianggarkan betul, sudah diprogramkan. Jadi ini bagian general affair. Ini hanya untuk kita belajar saja. Kemudian setelah manajer Baitullah ada manajer Baitul Quran yang bertanggung jawab terkait dengan ulumul Qurannya. Ada tahfidz, ada tahsin, ada kemudian kalau pagi ketika kami di sana ada tadabbur Quran 1-2 ayat tafsir, ngaten. Jadi ini ada manajernya tersendiri Baitul Quran. Kemudian berikutnya manajer Baitul Mal. Di sini di bawah Baitul Mal ada divisi program, kemudian media, kemudian advertiser atau pengiklan, kemudian customer service yang mengkoordinir untuk membangun empati, hubungan emosional antara jamaah dengan takmir. Ini dipegang oleh customer service, walaupun mungkin customernya luar kota. Bahkan yang luar kota yang sedang di Losari pun sering kena WA. Alhamdulillah saya dulu ketika daurah azan database saya ada di sana. Jadi setiap saat seringkali memberikan kabar bahwasanya ada program ini, program ini, program ini, begitu. Kurang lebih customer service job desk-nya seperti itu. Kemudian yang berikutnya HRD. HRD itu Human Resource Development. Ini terkait dengan public relation, executive administrator dan seterusnya. Sepertinya MJBM belum memerlukan itu. Nah ini hasil reka-reka saya secara pribadi, tentu ini belum final, yaitu takmir, nanti di bawahnya ada imam, yang insya Allah ini mohon izin kepada Bapak pimpinan ranting, kemudian semua yang mewakili, semua unsur ortom yang mewakili, mohon izin, insya Allah karena memang ini tuntutan dari jamaah, kemudian juga untuk standarisasi kelayakan tadi seperti kriteria yang dimaksud, insya Allah nanti April kita akan mengambil imam dari PPMTQ Selinga Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam yang kemarin waktu Ramadan kemarin ngimami, yang kata jamaah dia tidak kena imam baik kali sini kok. Insya Allah April nanti kita bisa eksekusi. Saya sudah sampaikan ke ustadznya, alhamdulillah anaknya juga mau. Insya Allah nanti untuk imam kita di MJBM April sudah dipegang oleh
lulusan dari Darussalam Selinga yang insya Allah sudah hafid. Kalau dulu 7 juz, mudah-mudahan ini lebih dari 10 juz ngaten nggih. Jadi kita memiliki imam yang betul-betul mudah-mudahan sesuai kriteria. Untuk Baitullah security, untuk kebutuhan Masjid Jami Baitul Salam niki kados ugi security, cleaning service, food beverage, general affair. Ini yang saya blok warna biru muda itu yang belum prioritas. Ning ingkang kuning nggih, warna kuning itu yang mesti diprioritaskan, kedah diprioritasaken terkait dengan kebersihan. Kemudian food and beverage ternyata juga ini memang dilaksanakan oleh hampir setiap masjid-masjid makmur di Indonesia. Salah satunya jelas Al-Falah, yang kedua Real Masjid, yang ketiga yang tidak kalah luar biasanya itu Munzalan Pontianak dengan Masya Allah nggih, pengimpunan dana per bulannya sudah tembus di angka 2-3 miliaran itu Munzalan. Nah ini kita kepingin food and beverage mudah-mudahan ada terus lah nantinya, karena ini ternyata memang betul nggih agak untuk menarik jamaah itu cukup efektif makanan dan minuman itu. Yang berikutnya Baitul Quran. Baitul Quran sekali lagi untuk bertanggung jawab kepada ulumul Qurannya. Kemudian dibagi dua, ini dakwah, karena fungsi jami itu bertanggung jawab kepada musola-musola yang terafiliasi nggih, jami itu. Jadi di sini ada bagian dakwah yang tidak hanya berpikir bagaimana masjid kita makmur, ning juga memakmurkan. Ini yang menjadi jargon PWM Jawa Tengah. Masjid itu harus makmur yang sekaligus juga memakmurkan. Nah ini juga penting. Mudah-mudahan kita punya tim dakwah nantinya. Selanjutnya Baitul Mal. Baitul Mal itu terkait dengan program, media, advertiser, customer service. Kita copy paste saja, plek jiplek, mudah-mudahan nanti kita isi semuanya yang ini. Selanjutnya program itu harus meliputi 3M. Oke, 3M itu apa? 3M adalah satu, melayani. Masjid buka 24 jam, ramah musafir, ramah anak muda dan anak, program konsultasi, gratis menginap, wifi 24 jam, kopi dan teh 24 jam. Kemudian ada SPD. Nah ini SPD teng mriki spesialis pembaca doa. Ngaten. Selanjutnya M berikutnya adalah mencerahkan. Untuk mencerahkan semesta, tidak hanya umatnya tapi mencerahkan semesta untuk Muhammadiyah ya. Ada kajian rutin, butuh Quran, one day one juz, kajian subuh, sharing anak muda, ini mencerahkan. M selanjutnya pasar Jumat bahagia, santunan anak yatim, miras niku mikul beras, kemudian pejuang nafkah, kegiatan anak muda, wedangan subuh, piknik. Nah ini ada pikniknya juga, pasar malam gratis, kemudian menjadi teman dan tempat orang yang banyak masalah. Lah niki kalau ada orang banyak masalah nggih, memang rasanya paling tepat ke masjid sajalah daripada ke tempat yang lain. Nah ini bagaimana masjid betul-betul terasa manfaatnya di tengah umat. Jadi program harus meliputi 3M ini kurang lebihnya. Kemudian losarikan di desa gitu nggih. Losarikan di desa, dan ini juga saya sampaikan. Losarikan di desa beda dengan Al-Falah yang di kota, kemudian beda juga dengan Munzalan di Pontianak, walaupun masuk gang cukup jauh karena saya sudah pernah ke Munzalan. Sebenarnya kurang strategis Munzalan itu karena betul-betul masuk gang, masuk. Jadi jalan utama, jalan masuk ke sebut saja kecamatan, habis itu masuk gang. Terus cukup jauh sebetulnya. Tapi Masya Allah luar biasa kondisi Munzalan hari ini, bahkan udah mendirikan di Kabupaten Sintang dengan konsep kapalnya, kemudian di Banjarbaru berarti Kalimantan Selatan, luar biasa. Sehingga saya
ketika konsultasi ngobrol dengan teman-teman di sana itu rasanya tercerahkan betul bahwasanya sekarang itu tidak lantas di desa kemampuan kita itu kecil, pendek, berpikirnya pendek. Di sana kita juga membahas kutu anjing. Okay? Izinkan saya mengkisahkan kutu anjing. Dibahasakan kutu anjing sama teman-teman di Purwokerto kemarin. Kutu anjing itu adalah binatang yang paling tinggi lompatannya. Okay? Paling tinggi lompatannya dibanding ukurannya yang sangat kecil. Jadi kemampuan melompatnya itu ratusan kali lipat dari besar tubuhnya. Maka dinobatkan kutu anjing itu adalah hewan yang lompatannya paling tinggi. Tapi ketika kutu anjing dimasukkan korek api, kotak korek api, itu loncat itu nggak bisa kemana-mana, dak duk dak duk dak duk dak duk dak duk. Nah kurang lebih potensi kita manusia itu seringkali seperti kutu anjing yang dimasukkan kotak korek. Sebetulnya kita punya potensi luar biasa, tapi hanya terkungkung oleh kotakan yang kecil. Ngaten. Saya kena sekali itu. Analogi itu saya kena sekali. Kemudian ketika ditanya MJBM kegiatannya apa? MJBM bahkan hampir walaupun belum 24 jam, tapi MJBM selalu ada orang. Subuh kemudian ada kultum, kemudian habis kultum, alhamdulillah saya selalu standby di sini. Tidak selalu, tapi sering kali. Jarang justru saya langsung pulang ke rumah, tapi udah standby di sini. Lah, sampai duhur, sampai asar ada kegiatan TPQ, kemudian TPQ nanti sambung pada maghrib juga sepekan sekali kita lakukan pengajian malam Jumat, nggih. Sampai dengan Isya nanti juga banyak teman-teman yang seringkali datang, jadi sampai jam 10 malam. Mereka kaget, ternyata di kampung, di desa, MJBM hampir 24 jam itu ada manusianya. Ngaten. Kenapa nggak dipublish begitu? Nggak menyerang lewat media sosial. Saya katakan kami belum memiliki tim medianya. Nah ini yang menjadi PR bersama. Lah ternyata di sini juga ada program, satu inisiasi, akselerasi. Lah yang ketiga yang kita kurang ekspansi. Ngaten. Ibaratnya analogi yang mudah saja. MJBM itu kalau sudah menjadi perwakilan Purbalingga, maka MJBM bukan lagi milik orang Losari saja. MJBM yang milik orang Purbalingga mestinya. Minimal itu dulu. Jangan terkungkung kotak korek kecil itu. MJBM gone wong Losari saja. Ngaten. Ini terkait dengan ekspansinya. Lah apa itu inisiasi, akselerasi dan ekspansi? Di sini inisiasi pembenahan pola pikir. Ketika kita sudah menyadari kekurangan, kita benahi pola pikir kita. Kemudian tentu SDM harus terus ditingkatkan. Kemudian penyusunan program yang ini memang masih lemah, perlu betul-betul digarap secara serius. Kedua, akselerasi yaitu penguasaan media. Dari penguasaan media kemudian dipublish ke media sosial. Disinilah kemudian istilahnya pundi-pundi uangnya, ya, pundi-pundi nopo sedekah atau mungkin wakaf itu dari sini. Dikumpulkan data. Ada orang komen, itu siapa? Kadang ada saja orang komen. Misal satu ketika di Al-Falah itu kedatangan seorang pengemis yang setiap saat diperhatikan kok selalu ngisi botol air mineral gitu. Akhirnya ditanya sambil di video, ternyata viral, antusias masyarakat ingin tahu siapa ibu ini, kalau mau bantu rekeningnya berapa, begitu. Sampai akhirnya alhamdulillah ibu tua ini bertemu dengan anak kandungnya. Nah, itu banyak sekali donasi yang kemudian terserap dari hanya satu video saja. Ini contoh, okay. Nah kemudian siapa yang berkomentar, siapa yang sudah donasi dan seterusnya, itu dikumpulkan database-nya. Yang pernah menghubungi siapa, dicatat nomornya.
database itu yang kemudian terus dibangun hubungannya secara emosional. Ini di Al-Falah ada kegiatan ini, yaitu yang kemudian banyak orang terketuk dan mudah saja untuk berdonasi kepada satu hal yang memang bermanfaat secara faktual. Kemudian ekspansi ini pembangunan dan pengembangan komunitas. Jadi ketika database sudah mulai tergarap, ada komunitas-komunitas, misal tadi saya ngobrol dengan teman-teman Irmas, ada yang suka mendaki, ada yang suka hiking, tapi ada juga yang suka hobi yang lain. Nah itu kemudian dibangun komunitas-komunitas itu, ada komunitas futsal, ada komunitas dan lain sebagainya. Nah, ini pembangunan dan sekaligus juga pengembangan. Kalau kita udah dapetin komunitasnya, udah kita bangun komunitasnya, kemudian kita kembangkan, sehingga mudah-mudahan malah justru bisa menjadi ambasador istilahnya. Dulu Muhammadiyah punya PSHW yang menonjol di sepak bolanya saat itu. Nah ini kita sudah cukup lama tidak ada yang menonjol lagi. Mudah-mudahan dengan kita concern terhadap pembangunan dan pengembangan komunitas, kita bisa ulang hal itu kembali. Berikutnya, mengembangkan dakwah berbasis database atau segmented tadi. Misal komunitas hiking, komunitas futsal, komunitas apa saja, itu mulai dilakukan dakwah pelan-pelan sehingga mereka nyaman dan bisa kembali lagi ke masjid. Alhamdulillah kita udah melakukan walaupun masih skala yang sangat kecil. Kemarin dari PCPM PCPM yang mengadakan mini soccer, alhamdulillah ya beberapa anak-anak muda terkantongi. Kemudian selanjutnya menyiapkan kader atau penerus dengan pelatihan. Nah ini juga salah satu upaya dari Masjid Real Masjid dan Al-Falah untuk mengkader, menyiapkan penerusnya. Kemudian dari beberapa hal tadi, izinkan saya menyampaikan satu gagasan di mana saya dimotivasi kembali oleh Mas Agung. Mas Agung itu namanya sama, nggih. Mas Agung itu saudara kita dari Real Masjid. 3 tahun yang lalu bersama Ustadz Doni Real Masjid, apa yang pertama kali harus kami lakukan untuk memakmurkan masjid? Jawabannya tunggal. Baik Ustadz Doni, Mas Nanang, dan seterusnya teman-teman di Real Masjid itu, pertama yang harus dilakukan, hidupkan Qiyamul Lail yang sampai hari ini belum kita laksanakan. Jawabannya tunggal. Dan kemarin menyampaikan lagi, yang pertama kali harus dilakukan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail harus dilaksanakan. Beliau menyampaikan begini, kita tahu satu hadis menyatakan 2 rakaat sebelum subuh saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi kita jauh mendahului. Sebelum jatuh qoblah subuh kita sudah bangun, kita sudah laksanakan sholat lail, sholat tahajud. Inilah yang kemudian berlaku. Ketika kamu berjalan mendekati Allah, Allah berlari mendekap kita. Bagaimana kalau kita berlari? Allah lebih cepat dari itu semuanya. Maka ini adalah upaya yang saya pikir sangat fundamental untuk memakmurkan masjid kita. Maka secara pribadi ini masih sebuah gagasan memang, tapi saya ingin sampaikan betul betapa memang hal ini yang dilakukan oleh teman-teman kita di Real Masjid, di Al-Falah. Jadi upaya yang pertama-tama dilakukan bukan lantas uangnya jadi besar, masjidnya ramai, bukan, tapi kesepakatan dari para pengurusnya yang betul-betul menguatkan keinginannya untuk Qiyamul Lail, kemudian disambung dengan qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, dilanjut dengan membaca Al-Quran, dipandu oleh qori, dipandu. Jadi kita baca Quran bareng-bareng, dipandu oleh pembaca Quran yang memang sudah betul-betul menguasai makomatnya, sehingga kita yang bacaannya jelek saja kayak ikut kegerus oleh yang bagus, ngalir. Dan kita lakukan itu. Kita lakukan juga di Masjid 17 pada kultum subuh. Setelah selesai itu, kemudian kita laksanakan sholat syuruk, awal duha, sholat duha awal waktu.
Setelah itu kita minum teh anget, teh sereh ya. Teh campur sereh kok seger sekali gitu. Kemudian ada makanan kecil ngaten. Nah itu saya kok betul-betul terkesan kemarin. Qiyamul Lail dilanjut dengan qobla subuh, lanjut subuh, kemudian kita membaca Quran bersama-sama. Setelah itu kemudian syuruk, kita sholat syuruk. Setelah itu kita santai dengan minum teh hangat dengan snack atau makanan-makanan ringan. Nah, ini yang ingin kami betul-betul ingin kami laksanakan. Lah, menimbang satu dan lain hal, saya mengundang teman-teman dari PCPM atau dari luar Losari, ada Ustadz Jarmono, ada Ustadz Ono, untuk membantu. Ayo kita lakukan, kalau nggak bisa 40 hari, karena memang target teman-teman yang sudah melakukan itu targetnya 40 hari. 40 hari Qiyamul Lail. Kemarin saya diskusi juga dengan Pak Likwawan, kalau Syakban kita gas gimana? Kayaknya urung bisa gitu. Oke lah, kalau sebulan belum bisa, di Syakban belum bisa, oke. Kalau 1 pekan saja gimana? Kita undang teman-teman dari luar Losari. Kita siapkan tempat tidurnya. Untuk putra mungkin bisa di atas, untuk putri bisa kita siapkan tempat tidurnya di Gedung Aisyah. Nanti jam 3 kita start sholat jamaah, dan saya juga sudah mengkondisikan ini. Saya hubungi Ustadz Budi di Darussalam Selinga. Saya tolong disiapkan santri yang bacaannya bagus untuk ngimami kami sholat lail. Alhamdulillah boleh, dengan syarat dijemput juga diantar. Wah, saya senang sekali. Siap, insya Allah saya tanggung jawab. Pokoknya saya jemput, saya antar. Nah, ini kalau ini disepakati, insya Allah akan kita jalankan. Yang berikutnya, program ini dikatakan bagus jika, ya jelas program bagus dikatakan bagus jika berjalan. Chris, jawaban yang paling tegas itu ya, program bagus itu kalau dijalankan, begitu. Kemudian ini jawaban yang serius, ya tentu harus menjawab kebutuhan jasmani dan rohaninya. Bagaimana firman Allah, wabtaghi fima taqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita harus betul-betul bisa berkata tegas untuk anak-anak kita, wabtaghi fima taqallah darul akhirah. Bersegeralah, ayo kejar negeri akhirat yang kekal itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kita ngaten terjemahan saya. Nah, saya melihat 15 anak-anak itu dari Real Masjid dan Al-Falah itu rentang usianya itu dari yang 14 tahun sekarang masuk 15 tahun sampai dengan Ustadz Lutfi itu 34 tahun kalau tidak salah. Mereka semua anak-anak muda yang luar biasa. Mereka sudah punya paspor semua. Ya jelas mereka sudah punya paspor, pasti sudah pernah ke luar negeri semua. Paling tidak sudah umroh semua. Nah, ini yang luar biasa dari mereka yang kita harus banyak belajar. Yang terpenting kita hindari mentalitas kutu anjing tadi. Insya Allah kita mampu melompat tinggi sekali. Yang penting kita jangan membatasi diri di kotak korek yang kecil itu. Dan kemudian program bagus juga kurang. Program yang bagus itu harus menarik, begitu. Program dikatakan menarik agar jamaahnya senang. Ketika senang, jamaah makin cinta dengan masjid, dengan Quran. Insya Allah ketika mereka sudah senang, cinta dengan masjid, dengan Quran, jamaah akan balik terus ke masjid dengan mengajak teman-temannya. Nah, dari situ prosesnya kemudian terus menjadi siklus. Kinten-kinten ngaten. Jadi program yang bagus harus berdampingan, harus dilekatkan. Hal itu juga menarik. Kinten-kinten ngaten. Selanjutnya, hal yang ketiga, optimasi digital. Ini yang harus serius betul kita harus garap, karena sekali lagi rizki yang muhaitsu la yahtasib itu kan ketika kerannya dibuka, begitu. Jangan juga program yang bagus hanya untuk konsumsi kita aja, ngaten.
Bisa jadi orang yang di luaran sana itu kepengin kinten-kinten ngaten. Dan ini adalah memang era digital, era yang sangat sudah terbuka luas. Maka dokumentasikan semua program, kemudian dipublish di sosial media, terus di-repeat, diulang secara konsisten. Nah inilah yang insya Allah peluang terbukanya database dan dana juga dari sana. Nah ini hubungan program, media, kemudian customer service. Program itu betul-betul yang sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata. Kemudian memiliki target atau goal yang jelas. Kemudian skala kebermanfaatannya luas. Kemudian ada program unggulan atau tambahan. Media optimasi sosial media. Salah satunya yang memang mungkin ini sedang itu Instagram dan TikTok. Tentu yang lain juga tidak menutup kemungkinan ya. Yang jelas dioptimasikan semua. Kemudian fokus mendokumentasikan program-program unggulan. Kemudian konsisten dan terjadwal. Jadi memang untuk mendapatkan algoritma dari media sosial harus konsisten dan terjadwal. Customer service itu merawat database aktif secara rutin dan berkala. Membangun kedekatan emosional dengan jamaah. Semakin besar database, semakin berpeluang besar donasi itu masuk. Dan itu wau kang kawula terangkan di atas. Keempat, keuangan dan fundraising. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ini SK yang turun langsung dari Allah. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Jadi ini memang SK langsung dari Allah. Kita memang disuruh ambil khudh min amwalihim, ngaten nggih. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Makanya tadi Al-Falah menyiapkan orang yang bergelar SPD itu. SPD itu napa makin iki? Spesialis pembaca doa. Nah itu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah ini komponen digital fundraising. Sekali lagi saya ulang, program yang menarik, publish ke media, terus kemudian disambung customer service. Nah kenapa harus segera kita mulai dari sini dan saat ini? Oke. Ada beberapa alasan, tapi yang jelas kita memiliki bonus demografi. Saya menggunakan kosakata yang sedang tren, bonus demografi. Kita tahu di sekitar Rembang saja yang SMP dan SMA kurang lebih ada sekitar 1.500 anak. Okay. Yang memprihatinkan, wallahu alam, dari 1.500-an anak SMP dan SMA ini yang datang ke masjid sepertinya tidak sampai 1%. Wallahu alam. Ada 1% atau tidak kira-kira? Teng mriki SMP 848. Kemudian SMA-nya itu 678. Oke, kinten-kinten berapa? 1.300 atau 1.400-an lah. Itu ada atau tidak 140-an orang atau anak yang ke masjid. Di sekolah, nggih, di sekolah. Masjidnya di sekolah. Subuhnya juga langsung ke masjid sekolah, ke musola. Okay. Ya mudah-mudahan. Tapi yang jelas jawaban pastinya itu tidak lebih dari 11%. 11% itu udah kebanyakan. Ini konon dari Dewan Masjid Indonesia, DMI. Mengapa harus segera kita mulai? Sekali lagi kita memiliki 1.500-an anak yang harus betul-betul kita semangati untuk mencintai masjid. Dan kemarin Ustadz Kusnadi memberikan sharing-sharingnya. Rata-rata teman-temannya yang pergi ke masjid itu rata-rata anak yang kecilnya itu suka main di masjid. Oke. Saat kecilnya itu seneng ke masjid. Nah ini betul-betul tantangan bagi kita semuanya. Ayo anak-anak kecil kita giatkan ke masjid. Walau alam nanti apa
ikhtiar kita untuk menggembirakan anak-anak tersebut. Yang jelas itu anak-anak kita semuanya. Ngaten nggih. Ini kita kenapa Allah panggil ke sini, saya yakin juga bukan suatu kebetulan, karena jelas kita terhalang oleh hujan tadi. Tapi faktanya kita yang di sini adalah orang yang dipilih Allah, orang yang diizinkan Allah untuk mendatangi rumahnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk satu dari 7 golongan yang dinaungi Allah di yaumil akhir kelak. Dan ini adalah alasan kita, ini alasan kita bagaimana hadis itu jelas. Ini bisa kita simak bersama. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, sab'atun, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah ketika yang lain kena padang mahsyar, panas, terik matahari, sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke ubun-ubun kepala. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Ini salah satu alasan kita. Allah sudah memilih kita. Mudah-mudahan ketika Allah sudah memilih kita, kita adalah satu dari 7 golongan yang Allah naungi nanti di yaumul akhir. Kemudian alasan berikutnya, kenapa kita harus mulai dari sini dan mulai saat ini adalah semestinya masjid menjadi pusat koordinasi kebaikan. Artinya kalau ada kemungkaran di sekitar kita, Pak, dicegah. Mulainya dari mana? Biyadihi bilisanihi, dengan tangannya, dengan lisannya. Oleh karena itu Bapak, kalau ada fenomena di masyarakat kita, jenengan punya paket data, jenengan punya media sosial yang followernya banyak, pengikutnya banyak, berisiklah di medsos yang kaitannya dengan kemungkaran di masyarakat, supaya medsos kita berisik dengan kebaikan-kebaikan, supaya kemungkaran tidak mendapatkan ruang. Sebab kalau kemungkaran ini mendapatkan ruang dan kita orang-orang baik itu tidak bersuara, nanti yang muncul justru malah kemungkaran. Maka berisiklah Pak, ya, berisiklah yang muda-muda itu, isilah media sosial dengan kampanye-kampanye positif. Ini sama persis Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebaikan akan kalah dengan kejahatan yang terkoordinir. Dan juga diulang oleh Jenderal Besar kita Sudirman. Maka mari jadikan masjid itu pusat koordinasi penebar kebaikan. Dan dari sinilah tempat terbaik yang insya Allah bisa kita betul-betul laksanakan. Tidak ada tempat terbaik kecuali masjid. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu negeri adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallahi ta'ala aswaquha. Sedangkan tempat yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ini yang kami dapat dari pelatihan inisiasi Masjid Unggulan PPM Jawa Tengah kemarin. Selebihnya mohon maaf segala kekurangan. Sebelum saya akhiri, saya betul-betul bermohon kepada Allah. Kemudian saya mengundang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan Irmas yang terundang dan yang Allah izinkan datang di sini. Mari makmurkan masjid, karena ini adalah benteng peradaban bagi muslimin. Jangan sampai kita sia-siakan anak kita yang ribuan itu untuk tidak ke masjid. Mungkin begitu, mohon maaf segala kurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Agung Amir Mukminin selaku Ketua Takmir Masjid Baitus Salam Muhammadiyah sudah menyampaikan oleh-oleh, yaitu pada tanggal 4-5 Januari 2025 di Masjid 17 Purwokerto. Ternyata sangat padat sekali informasinya kaitannya dengan Masjid Baitus Salam Muhammadiyah Losari menuju masjid unggulan di Jawa Tengah.